Di tengah hutan yang riuh oleh suara tawa, Kancil berdiri dengan dada membusung, memamerkan kecepatannya yang tak tertandingi. Semua hewan terpukau, kecuali satu makhluk kecil yang diam di sudut daun, siput yang hanya tersenyum tenang. Saat Kancil menantang siapa saja untuk berlomba, tak ada yang berani, sampai suara pelan itu muncul. Aku akan melawanmu. Hutan seketika terdiam, tawa berubah menjadi bisik-bisik penasaran. Kancil tertawa keras, mengira itu hanya lelucon. Namun siput tetap diam, seolah menyimpan rahasia besar. Perlombaan pun disepakati. Keesokan harinya, seluruh hutan berkumpul untuk menyaksikan sesuatu yang tak masuk akal, si tercepat melawan si terlambat. Tapi yang tak mereka tahu, hari itu bukan hanya tentang siapa yang lebih cepat, melainkan siapa yang benar-benar memahami arti perjuangan dan kerendahan hati. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel ini. Semoga kalian selalu sehat dan bahagia ya. Sebelum kita lanjut ke cerita seru hari ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Tulis juga di kolom komentar, kalian nonton dari kota mana? Yuk kita mulai kisah penuh pelajaran hari ini. Di sebuah hutan hijau yang damai, hiduplah seekor kancil yang terkenal paling cepat di antara semua hewan. Setiap hari, ia berlari ke sana kemari, melompati akar pohon dan semak-semak dengan lincah. Namun, seiring waktu, kecepatannya membuatnya menjadi sombong. Ia sering memamerkan kemampuannya dan menertawakan hewan lain yang dianggapnya lambat, tanpa menyadari bahwa sikapnya mulai membuat teman-temannya menjauh. Suatu sore, Kancil berkumpul bersama hewan-hewan di bawah pohon besar. Ia kembali memamerkan kecepatannya, berlari mengelilingi mereka dalam hitungan detik. Tak ada yang bisa mengalahkanku, serunya dengan bangga. Beberapa hewan hanya tersenyum tipis, sementara yang lain mulai merasa tidak nyaman. Di sudut daun yang basah, seekor siput kecil memperhatikan dengan tenang, tanpa berkata sepatah kata pun. Kancil lalu menantang siapa saja untuk berlomba dengannya. Namun satu persatu hewan menggeleng, merasa tak mungkin menang. Kancil tertawa puas, menganggap dirinya tak tertandingi. Tiba-tiba, suara lembut terdengar. Aku akan mencoba. Semua mata langsung tertuju pada siput kecil itu. Hening sejenak, lalu tawa pun pecah di seluruh hutan, mengira itu hanya candaan belaka. Kancil mendekati siput dengan senyum meremehkan. Kau melawanku? Katanya sambil tertawa kecil. Namun siput tetap tenang, tanpa rasa takut. Setiap makhluk punya caranya sendiri, jawabnya pelan. Jawaban itu membuat Kancil sedikit terdiam, tapi kesombongannya masih lebih besar. Ia menerima tantangan itu dengan penuh percaya diri, yakin bahwa kemenangan sudah pasti di tangannya. Keesokan hari, kabar perlombaan itu menyebar ke seluruh hutan. Semua hewan datang berkumpul, penasaran dengan hasilnya. Bagi mereka, ini bukan sekedar lomba, tapi sesuatu yang aneh dan menarik. Kancil datang dengan penuh gaya, sementara siput muncul perlahan dari balik daun. Tanpa banyak bicara, mereka bersiap di garis awal, membawa harapan, tawa, dan sebuah pelajaran besar yang belum terungkap. Pagi itu, udara hutan terasa berbeda. Semua hewan berkumpul lebih awal dari biasanya, membentuk lingkaran besar di sekitar garis start. Kancil berdiri di depan dengan penuh percaya diri, sesekali melompat kecil untuk menunjukkan kelincahannya. Sementara itu, siput tampak sederhana, diam di atas daun, namun matanya memancarkan keyakinan yang tenang. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya ia pikirkan, tapi ketenangannya membuat beberapa hewan mulai merasa penasaran. Eputan tanda mulai diberikan, Kancil langsung melesat seperti angin. Dalam sekejap, ia sudah jauh meninggalkan garis start, membuat semua hewan bersorak kagum. Ini terlalu mudah, pikirnya sambil tersenyum puas. Ia bahkan sempat melambat, merasa tidak perlu terburu-buru. Di sisi lain, siput baru saja mulai bergerak perlahan, satu langkah kecil demi satu langkah kecil, tanpa tergesa, tanpa ragu. Beberapa saat kemudian, Kancil berhenti di bawah pohon rindang. Ia menoleh ke belakang dan tidak melihat siput sama sekali. Dengan santai ia tertawa kecil, lalu memutuskan untuk beristirahat sejenak. Tak mungkin ia bisa menyusulku, gumamnya. Ia bahkan mulai bermain-main, mengendus bunga dan menikmati suasana, tanpa sadar bahwa waktu terus berjalan dan perlombaan belum selesai.
Sementara itu, siput terus bergerak perlahan. Ia tidak memperhatikan siapa yang di depan atau di belakang. Setiap langkahnya kecil namun pasti. Di sepanjang jalan, ia bertemu beberapa teman siput lain yang diam-diam tersenyum melihatnya. Tanpa disadari oleh Kancil, perjalanan siput ternyata menyimpan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak terlihat oleh mata yang terlalu percaya diri. Di garis finish, beberapa hewan mulai berkumpul lebih awal. Mereka penasaran siapa yang akan tiba lebih dulu, meski sebagian besar sudah yakin Kancil pasti menang. Namun jauh di dalam hati mereka, ada rasa penasaran yang aneh. Bagaimana jika kali ini hasilnya berbeda? Hutan terasa menahan napas, seolah menunggu kejutan yang belum terbayangkan. Setelah cukup lama beristirahat, Kancil akhirnya melanjutkan larinya dengan santai. Ia masih yakin kemenangan ada di tangannya. Namun saat mendekati garis akhir, ia mulai merasa ada yang aneh. Suasana di depan terlihat ramai dan terdengar sorakan yang bukan untuknya. Kancil mempercepat langkahnya. Rasa percaya diri mulai berubah menjadi kebingungan. Sesampainya di garis finish, Kancil terkejut. Di sana, seekor siput sudah lebih dulu tiba, berdiri tenang di garis akhir. Semua hewan bersorak gembira. Kancil terdiam, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Bagaimana mungkin, pikirnya. Ia merasa seperti ada sesuatu yang tidak ia pahami selama ini. Ternyata, sepanjang jalur lomba, banyak siput lain yang membantu. Mereka sudah bersiap di berbagai titik, sehingga terlihat seolah siput yang sama terus maju. Ini bukan sekedar kecepatan, tapi kerjasama dan strategi. Siput kecil itu tidak melawan dengan kekuatan, melainkan dengan kecerdikan dan kebersamaan. Kancil menunduk, merasa malu dengan sikapnya selama ini. Ia menyadari bahwa kecepatannya membuatnya lenyah dan meremehkan orang lain. Sementara siput yang terlihat lemah justru memiliki sesuatu yang lebih kuat, kesabaran, kerjasama, dan kerendahan hati. Untuk pertama kalinya, Kancil benar-benar belajar sesuatu yang tidak bisa ia dapatkan dari berlari. Siput hanya tersenyum dan berkata pelan, "Di atas langit masih ada langit." Kalimat sederhana itu menggema di hati semua yang mendengar. Kancil mengangguk pelan, kini memahami bahwa selalu ada yang lebih hebat, lebih bijak, dan lebih sabar. Sejak hari itu, ia berubah menjadi lebih rendah hati, dan hutan pun kembali dipenuhi kehangatan persahabatan. Setelah kejadian itu, suasana hutan berubah menjadi lebih hangat. Kancil yang dulu dikenal suka menyombongkan diri, kini mulai bersikap berbeda. Ia tidak lagi berlari hanya untuk pamer, tetapi lebih sering membantu teman-temannya. Saat melihat tupai kesulitan membawa makanan, Kancil dengan sigap menolong. Perubahan ini membuat hewan-hewan lain terkejut, namun perlahan mereka mulai tersenyum dan kembali mendekatinya. Suatu hari, Kancil kembali bertemu dengan siput di bawah daun yang sama seperti sebelumnya. Kali ini, Kancil tidak datang dengan tawa meremehkan, melainkan dengan rasa hormat. "Terima kasih," ucapnya pelan. Siput tersenyum, seolah sudah memahami semuanya. Mereka berbincang singkat, dan dari percakapan itu, Kancil menyadari bahwa kebijaksanaan tidak selalu datang dari yang paling kuat, tapi dari yang paling sabar dan berpikir jauh ke depan. Kabar tentang perubahan Kancil pun menyebar ke seluruh penjuru hutan. Banyak hewan yang merasa senang melihatnya berubah. Kini Kancil lebih sering mengajak teman-temannya bermain bersama tanpa membandingkan kemampuan. Ia juga mulai mendengarkan cerita dari hewan lain, sesuatu yang dulu jarang ia lakukan. Dari situ, ia belajar bahwa setiap makhluk memiliki kelebihan masing-masing. Di sisi lain, siput tetap menjalani hidupnya seperti biasa, tenang, sederhana, dan penuh makna. Ia tidak merasa perlu membanggakan kemenangan itu. Baginya, yang terpenting adalah pelajaran yang bisa diambil oleh semua. Ia percaya bahwa setiap perubahan kecil akan membawa dampak besar, seperti langkah kecilnya yang akhirnya membawa kemenangan. Hari demi hari berlalu, dan hutan menjadi tempat yang lebih harmonis. Tidak ada lagi ejekan atau kesombongan yang berlebihan. Semua hewan mulai saling menghargai dan membantu. Kancil pun kini dikenal bukan hanya karena kecepatannya, tetapi juga karena kebaikan hatinya. Sebuah perubahan yang lahir dari satu pelajaran sederhana, namun sangat berarti. Suatu sore yang tenang, Kancil duduk di atas bukit kecil sambil memandang langit yang luas. Ia teringat kembali perlombaan itu dan semua yang telah ia pelajari. Kini ia mengerti bahwa hidup bukan tentang menjadi yang paling cepat atau paling hebat, melainkan tentang bagaimana kita bersikap kepada orang lain dan terus belajar dari setiap pengalaman. Tak lama kemudian, siput datang perlahan menghampirinya.
Mereka duduk bersama dalam diam, menikmati suasana. "Terima kasih sudah mengajarkanku banyak hal," kata Kancil. Siput hanya tersenyum. Ia tidak merasa sebagai guru, melainkan hanya bagian kecil dari perjalanan Kancil menemukan makna yang lebih dalam hidupnya. Angin sore berhembus pelan, membawa ketenangan. Kancil kini tidak lagi merasa perlu membuktikan dirinya kepada siapapun. Ia justru merasa lebih bahagia saat bisa berbagi dan membantu. Dari siput, ia belajar bahwa langkah kecil yang konsisten bisa membawa perubahan besar, dan bahwa kerjasama seringkali lebih kuat daripada kemampuan sendiri. Sejak saat itu, kisah Kancil dan siput menjadi cerita yang diceritakan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bukan tentang siapa yang menang atau kalah, tetapi tentang pelajaran hidup yang berharga, bahwa di atas langit masih ada langit, dan selalu ada hal baru yang bisa kita pelajari jika kita mau membuka hati. Teman-teman, dari cerita ini kita belajar bahwa setiap orang punya kelebihan masing-masing. Jangan pernah meremehkan orang lain, dan jangan berhenti belajar menjadi lebih baik. Jika kalian suka cerita ini, jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Tulis di komentar, pelajaran apa yang kalian dapat hari ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya.